untuk unitnya. Nah, setelah itu kita tetapkan jenis rencana hasil kerjanya, kinerja utama atau kinerja tambahan. Jika kinerja utama itu berdasarkan prioritas. Prioritas tinggi di luar TUSI itu merupakan kinerja utama. Prioritas rendah itu kinerja tambahan. Contoh, Bapak Ibu ada yang mengurusi RB nggak? Mengurusi RB? Ada. Nah, itu masuk TUSI nggak? Enggak. Nah, tapi penting nggak tuh Bapak Ibu? Penting. Kalau nggak diurusin mungkin turun ya. Berarti itu prioritas rendah atau tinggi? Tinggi. Jadi di luar TUSI, tapi dia prioritasnya tinggi, itu masuk ke dalam kinerja utama. Nah, kalau prioritas rendah itu kinerja tambahan. Kemudian kita tetapkan klarifikasi ekspektasinya ke dalam format SKP yang tadi, yaitu apakah formatnya adalah kuantitatif atau kualitatif. Kemudian yang terakhir ini lampiran, kesepakatan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi pencapaian kinerja. Jadi untuk lampiran ini sifatnya melekat di setiap individu, artinya setiap pegawai harus membuat. Berikutnya, oke, ini untuk JPT ya, kita masuk pertama-tama untuk JPT. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu diminta oleh atasannya, tolong buatkan SKP JPT, Bapak Ibu sudah bisa. Jadi turun dari RPJMN, ini harus cascading sampai di sini, dan terakhir itu ke mulai dari perjanjian kinerja ke SKP JPT, baru ke SKP-nya Bapak Ibu. Saya percaya di tempat Bapak Ibu sudah memiliki PK masing-masing. Berikutnya, nah ini adalah format SKP. Baik, saya diminta kembali ke tempat. Sebentar Bapak Ibu ya. Baik, iklan kedua ini Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu. Silakan, mereka maaf. Baik, kita masuk ke format SKP. Ini format SKP yang buat JPT. Ini format kualitatif. Jadi kayak rapot ya Bapak Ibu. Nah, ada kinerja. Bapak Ibu lihat sebelah kiri itu ada pegawainya, identitas pegawai. Sebelah kanan itu pejabat penilai kinerja. Kemudian di bawah itu adalah hasil kerjanya utama atau tambahan, kemudian perilaku kerja. Di sini yang tadi saya sampaikan untuk perilaku kerja itu dengan konsep atau core values-nya berakhlak dan ada ekspektasi khusus pimpinan. Contoh untuk orientasi pelayanan, yang di kiri itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, lalu melakukan perbaikan tiada henti. Itu given, artinya tidak bisa diutak-atik. Yang bisa diisi adalah yang kanan, ekspektasi khusus pimpinan. Nah, tentunya ekspektasi khusus pimpinan ini berbeda satu pimpinan dengan pimpinan yang lain. Contoh untuk orientasi pelayanan. Pimpinan Indomaret itu mengatakan, untuk orientasi pelayanan, kalau ada pegawai, ada customer masuk, buka pintu langsung bilang ya, selamat datang di Indomaret. Kalau pulang, terima kasih, lain kali kembali. Nah, kalau untuk pimpinan Pertamina dia beda lagi. Kira-kira apa ya? Untuk orientasi pelayanan, kalau di Pertamina. Betul. Mulai dari nol ya. Gitu. Nah, sama juga. Untuk ekspektasi khusus pimpinan, untuk kasih Paris apa gitu. Nah, itu tergantung pimpinannya. Apakah ekspektasi khusus pimpinan ini wajib diisi? Jawabannya tidak wajib. Tergantung pimpinan. Kalau pimpinan punya ekspektasi, pimpinan tuliskan. Kalau pimpinan tidak punya ekspektasi, tidak perlu dituliskan. Tentu saja dalam membuat ekspektasi khusus ini disesuaikan dengan kelas jabatan dan karakteristik pekerjaan. Jangan sampai kelas jabatannya ketinggian, jadinya tidak nyambung. Contoh, untuk kepala biro humas, orientasi pelayanannya, ponsel siap dihubungi 24 jam, 7 hari seminggu. Wajar, kepala biro humas. Kalau Pak Menteri ada apa-apa,
maka bisa langsung ya, harus ada press release yang harus dibuat ke media. Nah, tapi kalau untuk resepsionis, apa iya dibutuhkan ponsel siap dihubungi 24 jam. Nah, jadi ekspektasi khusus pimpinan itu disesuaikan dengan kelas jabatan dan juga dengan karakteristik pekerjaan. Berikutnya, oke, next. Nah, ini terus ya Bapak Ibu ke bawah sampai habis untuk konsep berakhlaknya. Kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikutnya, ini format kuantitatif. Untuk format kuantitatif buat yang GPT, itu ada penambahan perspektif di sisi paling kanan. Boleh kursornya diarahkan ke perspektif supaya bisa dilihat yang paling kanan. Iya, paling kanan turun bawah. Iya, perspektif ini ada 4. Penerima layanan merefleksikan apa yang organisasi lakukan untuk melayani stakeholder. Jadi kalau Bapak Ibu ada di universitas, apa yang universitas lakukan untuk melayani stakeholder? Stakeholder universitas siapa? Mahasiswa. Tapi kalau biro kepegawaiannya, stakeholdernya selain mahasiswa tentu pegawai yang bersangkutan. Lalu proses bisnis adalah perbaikan terus-menerus yang dilakukan untuk memberi nilai tambah bagi stakeholder. Lalu penguatan internal itu faktor pengungkit yang membuat Bapak Ibu berkinerja lebih baik. Anggaran cukup jelas. Jadi mungkin contohnya begini, Bapak Ibu, Ibu Tina nih ya, gitu kan, membuat sosialisasi untuk penyusunan SKP. Bapak Ibu, Ibu Tina ini mempermudah Bapak Ibu untuk menyusun SKP, berarti itu penerima layanan. Bapak Bu Tina melayani kebutuhannya Bapak Ibu. Lalu Bu Tina bikin folder Bitly, di mana form SKP-nya itu bisa diunduh di situ beserta dengan materi. Itu proses bisnis karena mempermudah atau memberi nilai tambah. Penguatan internal itu contohnya adalah nilai RB, nilai sakit, nilai lakip, IKPA, itu penguatan internal. Kalau anggaran sudah cukup jelas ya. Nah, itu untuk form SKP JPT. Jadi Bapak Ibu nanti kalau diminta buat eselon 2-nya sudah bisa ya. Oke, next. Nah, tetap sama perilaku kerjanya itu menempel di bawah kinerja utama dan tambahan. Berikutnya, kita menyusul berikutnya. Oke, manual indikator. Bapak Ibu tinggal memindahkan saja definisi operasional jika sudah ada. Kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu harus buat rencana hasil kerjanya apa, ukuran keberhasilannya bagaimana, definisinya seperti apa. Berikutnya, nah ini kita susun strategi pencapaian hasil kerja berdasarkan kelas jabatan. Jadi kalau eselon 2 itu mengukur dampak, kalau administrator, pengawas, ketua tim kerja itu produk atau hasil. Oleh Bapak Ibu, untuk pelaksana atau CF itu yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu. Bisa diukur tiga-tiganya, bisa dipilih salah satu saja. Berikutnya, next. Nah, ini terkait sistem kerja ya, Bapak Ibu. Kalau sistem kerja yang dulu hierarkis, ada di sebelah kiri. Turun dari atas ke bawah, tapi itu nggak boleh skip. Yang sekarang tetap turun dari atas, tapi modelnya itu dinamis. Jadi Bapak Ibu bisa berada di banyak tim, tidak lagi hierarkis. Nah, ini berorientasinya pada hasil. Pemimpinnya harus mampu mengarahkan dan menggerakkan tim-tim tersebut. Jadi Bapak Ibu tadi bisa saja Ibu Tina di tim merah itu jadi ketua tim. Tapi di tim biru ketua timnya Bu Eni. Bu Tinanya jadi anggota. Bagaimana Bapak Ibu berperilaku ketika jadi pemimpin dan bagaimana Bapak Ibu berperilaku ketika dipimpin. Berikutnya, nah untuk metode cascading sendiri, mohon maaf ini tidak tampil. Oke, gambarnya sepertinya mungkin ada di slide ya. Ada dua cascadingnya, direct atau non direct. Kalau direct itu artinya seluruh alurnya itu di satu tim, itu namanya direct. Berikutnya, kalau non direct itu tahapannya yang dipecah. Nah, untuk non direct berikutnya itu ada word block yang harus diisi.
Jadi, tapi kalau Bapak Ibu non direct, maka ini diabaikan, tidak perlu diisi. Tapi kalau Bapak Ibu non direct, artinya tahapannya, maka Bapak Ibu harus isi ini. Berikutnya, oke, ini untuk membagi peran hasil, tadi sudah saya sampaikan, dibagi dari atas. Kalau tidak ada ketua tim, maka dari JPT bisa langsung ke Bapak Ibu. Itu namanya matriks peran hasil satu tingkat. Tapi kalau misalnya ada ketua tim, maka dari JPT ke ketua tim baru ke Bapak Ibu. Di BKN sendiri kami campur. Ada yang berada di bawah ketua tim, ada yang langsung. Kebetulan kalau saya sebagai analis kepegawaian, saya langsung kepada JPT. Jadi saya langsung pembagiannya itu dari JPT-nya. Berikutnya, nah ini kita masuk ya penetapan jenis rencana hasil kerja. Tadi saya sudah sampaikan. Utama dan tambahan itu berdasarkan prioritas, tidak lagi berdasarkan tusi. Nah, contoh lagi PLT atau PLH, itu kan nggak masuk tusi ya Bapak Ibu. Tapi kalau nggak dilakukan, bidang sebelah itu babak belur nggak? Iya, berarti PLT itu prioritas tinggi. Walaupun di luar tusi, maka PLT itu masuk ke dalam kinerja utama. Berikutnya, oke. Nah, kita masuk ya ke dalam penetapan klarifikasi. SKP disusun dengan dua pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kualitatif tidak menekankan pada angka. Kalau kuantitatif itu menekankan pada angka. Jadi Bapak Ibu kalau masih ada angka, Bapak Ibu pakai kuantitatif. Kemudian ukuran keberhasilannya tadi ya untuk CF, kuantitas, kualitas, waktu, biaya biasanya dieselon 2. Tiga-tiganya diisi, silahkan. Diisi satu boleh. Jadi tidak wajib diisi tiga-tiganya. Diisi satu saja juga boleh. Lalu IKI tidak secara mutlak kecuali hasil kerja terkait nyawa dan cedera. Supaya tadi bawahnya kan ada ruang perbaikan ya, ada pengembangan. Jadi kecuali terkait nyawa. Kalau terkait nyawa contohnya apa? Setiap pasien masuk IGD dalam 10 menit pertama harus dilayani. Nah, itu setiap mutlak. Jadi tidak boleh ada yang terlewat karena itu terkait nyawa. Tapi kalau tidak terkait nyawa, tidak terkait keuangan atau kerugian moneter yang besar, beri ruang untuk ada pengembangan. Hindari menggunakan kalimat setiap, harus, wajib, gitu. Supaya Bapak Ibu jika ada ketidaksesuaian, ada ruang untuk mentoring, coaching, dan juga pendampingan. Kemudian IKI berdasarkan prinsip SMART, spesifik, realistis, ada batas waktu, intinya bisa dicapai. Buatlah SKP yang Bapak Ibu tahu Bapak Ibu bisa capai. Jangan memberatkan Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini sesudah Bapak Ibu membuat SKP, itu tadi ya, kita susun indikator kinerjanya. Contoh, SKP lama, membuat konsep SK sebanyak 100 konsep per bulan. SKP baru, harus berdasarkan hasil ya. Jadi konsep SK pensiun tersedia secara lengkap. Lalu indikatornya, ini tiga-tiganya saya bantu isi, tapi Bapak Ibu isi salah satu saja boleh. Kalau Bapak Ibu tidak bisa hitung jumlah surat yang masuk, karena kan tergantung siapa yang kirim ya, gunakan prosentase. Tapi kalau Bapak Ibu, contoh yang kedua, sudah bisa hitung jumlahnya, jumlah instrumen evaluasi, langsung gunakan kata jumlah. Untuk kualitas bisa menggunakan tingkat akurasi, tingkat kesesuaian. Aspek waktu, rata-rata waktu penyelesaian pembuatan konsep atau durasi penyelesaian pembuatan instrumen. Kalau yang di layanan, durasi layanan. Durasi layanan bisa 12 bulan. Tapi kalau rata-rata pembuatan konsep SK, kayaknya 12 bulan kelamaan ya Bapak Ibu. Jadi diisi misalnya 1 bulan itu boleh. Bisa menggunakan satuan jam, hari, minggu, bulan. Berikutnya, nah ini untuk SKP JAJF, formatnya seperti ini. Nanti akan saya tampilkan juga contoh formatnya, Bapak Ibu cara mengisinya bagaimana. Jadi berikutnya, ini perilaku tetap menempel ya. Berikutnya, ini yang kualitatif. Berikutnya, Pak. Oke. Kalau kualitatif itu sama persis seperti punyanya JPT. Next. Oke, berikutnya, oke, ini klarifikasi ekspektasi. Di sini untuk klarifikasi ekspektasi itu Bapak Ibu ada lampiran. Ini Bapak Ibu isikan di lampiran. Sumber daya yang dibutuhkan. Bapak Ibu dalam bekerja itu butuh apa sih?
butuh dukungan anggaran berapa misalnya. Atau kalau misalnya anggaran itu menjadi kewenangan pimpinan, maka butuh dukungan peralatan kerja berupa laptop. Atau butuh dukungan peralatan kerja berupa scanner. Nah, itu Bapak Ibu boleh tuliskan. Skema pertanggungjawaban adalah hasil kinerja Bapak Ibu itu apa? Hasil tersebut Bapak Ibu laporkan dalam periode kapan? Itu yang menjadi skema pertanggungjawaban. Lalu konsekuensi ini diisi oleh pimpinan. Konsekuensi ada dua, positif atau negatif. Bentuknya seperti reward dan punishment. Jadi kalau Bapak Ibu konsekuensi positif itu contoh, jika memenuhi ekspektasi pimpinan maka dapat diprioritaskan mengikuti iklan. Atau jika memenuhi ekspektasi pimpinan diberikan jamuan makan sate di depan gedung sate. Boleh Bapak Ibu. Jadi sesederhana itu intinya reward gitu. Lalu kalau negatif, jika tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka Bapak Ibu siap diberikan penghinaan atau siap diberikan teguran. Itu dituliskan berdasarkan hasil dialog kinerja dengan pimpinan. Lalu apakah dikabulkan atau tidak untuk permintaan sumber daya, tentu menyesuaikan dengan ekstra, PK, serta prioritas pencapaian dari pimpinan. Untuk klarifikasi ekspektasi ini ditulisnya di mana? Berikutnya di sini di form lampiran. Ada ya, kebutuhan dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, lalu konsekuensinya bagaimana. Ya, sampai di sini ini adalah penyusunan SKP-nya. Saya tanyakan dulu ke panitia, apakah kita masuk ke format untuk penyusunan SKP atau paparan terkait penilaian, atau penilaian mungkin lain kali, sekarang fokus di penyusunan. Saya mengikuti. Penyusunan dulu, baik. Oke. Kalau ke penyusunan berarti ini sudah selesai untuk penyusunan. Kita masuk ke dalam format Excel-nya. Mohon dibantu untuk ditampilkan format Excel-nya. Bapak Ibu yang di Zoom masih mengikuti? Kalau masih boleh dong raise hand-nya di Zoom Bapak Ibu. Supaya saya tahu nih kalau saya nggak ngomong sendirian. Yang mana Bu? Iya, 01_1. Nah, mohon maaf ini untuk materi sudah disampaikan belum? Oh oke. Ya, di dalam link Zoom tersebut, di dalam Bitly tersebut ya Bapak Ibu ada form 01_1. Itu untuk JPT. Jadi kalau Bapak Ibu membuat 01_1 itu untuk eselon 2 atau misalnya kepala unit mandiri, walaupun dia eselon 3 tapi dia kepala unit mandiri. Nah, untuk JAJF tidak menggunakan yang ini. Untuk JAJF menggunakan form 02. Nah, boleh ditampilkan form 02-nya supaya kita bisa langsung. Ya. Mulai dari saya terangkan ya Bapak Ibu. Iya, terima kasih yang sudah raise hand. Saya tahu berarti Bapak Ibu masih bersama saya. Oke, nah Bapak Ibu kita lihat ya di sebelah kiri ada SKP JAJF, ada sheet SKP JAJF. Tolong diklik yang paling kiri, sheet yang paling kiri bawah, SKP JAJF. Betul. Nah, kita mulai dari atas ya. Sasaran kinerja pegawai di paling atas row 1 tuh. Iya. Yang kedua, row 2 itu jabatan. Bapak Ibu ganti menjadi jabatannya Bapak Ibu. Jabatan fungsional arsiparis apa? Gitu. Pakai mudah juga ya Bu ya. Iya, misalnya jabatan fungsional arsiparis mudah. Pendekatannya ini yang kualitatif, pendekatannya sebenarnya kuantitatif. Lalu di kiri row 5 itu ada nama instansi. Bapak Ibu isi dengan instansinya. Lalu ada periode penilaian, itu periodenya adalah 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2022. Bu, 1 Januari itu tanggal merah. Betul. Memang 1 Januari tanggal merah, tidak bisa buat tanda tangan. Tapi kalau periode, dia hitungannya merah atau tidak, tetap
tetap harus dituliskan. Bapak Ibu tanggal merah juga gajian kan? Jadi tetap tanggal 1 ya, 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian kita lihat di kiri, pegawai yang dinilai itu Bapak Ibu tinggal isikan sendiri ya. PPK, pejabat penilainya siapa? Kalau ada struktural, Bapak Ibu masih di bawah struktural eselon 4 atau eselon 3, ya Bapak Ibu berada persis di atas, misalnya eselon atasan Bapak Ibu yang eselon 4, maka itu menjadi PPK-nya Bapak Ibu. Tapi kalau semua sudah disetarakan, berarti PPK-nya, pejabat penilai kinerjanya, langsung eselon 2. Lalu ketua tim bagaimana? Ketua tim itu nanti fungsinya memberikan feedback, tapi tidak menilai, berbeda fungsi. Oke, boleh tolong agak dibesarkan sedikit. Oke, geser ke kiri. Nah, kolom 1, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, kolom 2 ya. Nah, di sini itu Bapak Ibu harus tuliskan hasil kerja atasan yang diintervensi. Di bawahnya itu diisi. Makanya, yang pertama membuat SKP, yang pertama boleh agak dibesarkan sedikit Pak. Yang pertama membuat SKP adalah atasan Bapak Ibu, supaya di kolom kiri ini bisa diisi atasan Bapak Ibu ngapain. Kemudian kolom ketiga, Bapak Ibu mesti melakukan apa untuk mengintervensi punya atasan tersebut. Contoh, misalnya hasil kerja atasan yang diintervensi itu adalah pembuatan pengukuran indeks kepuasan masyarakat misalnya. Rencana hasil kerja di Bapak Ibu apa? Pembuatan instrumennya, lalu pengolahan data, pengambilan data. Nah, itu dijabarkan satu-satu. Kemudian ada aspek ya Bapak Ibu, geser ke kanan. Itu aspeknya ada 3, kuantitas, kualitas, waktu. Boleh diisi semuanya, masing-masing ada kuantitas. Jumlah arsip dinamis misalnya, kualitas, tingkat akurasi arsip dinamis yang diarsipkan misalnya, waktu, penyusun rata-rata waktu untuk mengelola arsip dinamis misalnya ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu boleh tuliskan masing-masing. Tapi dituliskan satu boleh tidak? Kalau aturan kinerja boleh. Tapi aturan arsiparis Bapak Ibu nanti tolong tanyakan ke instansi pembina. Gitu ya. Betul Bapak Ibu, saya membawakan berdasarkan aturan kinerja. Kalau aturan kinerja 3 diisi boleh, diisi 1 boleh. Tapi Bapak Ibu kan punya instansi pembina ya. Instansi pembinanya punya aturan tidak. Kalau ada aturannya, Bapak Ibu ikuti aturan yang dari pembina. Kalau pembina bilang harus isi 3-3-nya, ya Bapak Ibu harus isi. Tapi kalau dari kinerja diisi 1 boleh. Ya, semuanya geser ke kiri, minta tolong ditulis ke bawah sampai habis. Ingat, rencana kinerja utama itu yang prioritas tinggi. Kalau prioritas rendah itu kinerja tambahan. Scroll ke bawah, terus. Nah, itu lihat tambahan yang di 13, nomor 13. Kalau ada, kalau nggak ada, kosongkan juga tidak apa-apa. Tidak wajib diisi. Lalu untuk ekspektasi khusus pimpinan, ini tergantung pimpinan. Ini saya contohkan, memberikan contoh saja. Kalau memang, supaya kalau nggak bingung ini siapa ya gitu. Tapi kalau pimpinannya tidak punya ekspektasi, Bapak Ibu untuk ekspektasi khusus pimpinan hapus saja. Ini hanya contoh pengisian. Oke, turun ke bawah semuanya. Nah, jangan lupa tanda tangan di tempat di mana Bapak Ibu berada. Awal tahun ya Bapak Ibu amannya itu tanggal 5 Januari biasanya. Lalu sheet yang kedua, lampiran SKP, tolong dibesarkan. Ini yang tadi saya sudah sampaikan, dukungan sumber daya. Bapak Ibu dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, Bapak Ibu tuh butuh apa? Itu dituliskan. Butuhkan dukungan sumber daya, peralatan berupa penambahan jaringan internet menjadi 150 kbps misalnya begitu. Jadi boleh lemari arsip itu boleh, flash disk untuk arsip digital boleh. Bapak Ibu tuliskan, tapi tuliskannya detail. Jadi tidak dituliskan butuh dukungan Sarpras supaya lancar.
nggak bisa diukur. Lancar beda-beda ya Bapak Ibu. Nah, karena itu detail. Skema pertanggungjawaban, nah tadi Bapak Ibu hasil tes arsip non dinamis dilaporkan setiap 3 bulan. Itu ditulis seperti itu. Konsekuensi tadi sudah saya sampaikan seperti reward and punishment. Jadi konsekuensi positif apa, konsekuensi negatif apa. Kalau saya cenderung menulis konsekuensi positif karena kalau positif jadi lebih bersemangat gitu. Contohnya yaitu tadi Bu Tina bilang pelatihannya banyak, iya, karena saya tulis konsekuensi positifnya jika memenuhi ekspektasi pimpinan diprioritaskan mengikuti diklat. Ya, kemudian tanda tangan. Berikutnya, sebentar, jangan dipindah dulu Bapak Ibu. Dalam sheet itu kan Bapak Ibu lihat ada 2 tab yang warnanya beda ya. Ada 2 tab yang warnanya hijau. Yang 2 tab warna hijau ini pada saat Bapak Ibu kenaikan pangkat nanti 2 tab ini yang Bapak Ibu print dan sampaikan ke BKN. Sebelum disampaikan ke BKN, angka kredit Bapak Ibu harus terpenuhi dulu. Jadi setiap tahun kan Bapak Ibu kirim ke Andri ya. Oke, kirim ke Andri, angka kredit tak penuhi, Bapak Ibu isi SKP yang tab warna hijau ini, mulai dari depan isinya, karena dia ngelink. Diisi di depan, di belakang akan isi. Nah, itu Bapak Ibu isi, nanti Bapak Ibu print, itu yang Bapak Ibu sampaikan ke Biro SDM di instansi Bapak Ibu masing-masing, lalu nanti itu yang akan dibawa ke BKN sebagai berkas kenaikan pangkat. Kita buka ya, evaluasi kinerja. Di sini, ya karena masih kosong. Cara isinya mungkin nanti berikutnya ya Bapak Ibu, karena ini terkait dengan evaluasi, yaitu ada penilaiannya. Kita belum masuk ke dalam penilaian, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah dapat gambaran untuk penilaian. Kalau ke bawah, format penilaiannya itu seperti ini. Tolong turun ke bawah, Pak. Oke. Jadi sampai target itu sama tuh sampai SKP. Tapi kalau ada penilaian nanti itu ada realisasi, ada feedback atau umpan balik. Sampai ke bawah termasuk umpan balik untuk perilaku. Jadi kalau dulu turun lagi ke bawah, perilaku itu DP3, sekarang perilaku itu nyantol, menempel persis di bawah kinerja utama dan kinerja tambahan. Berikutnya, sheet berikutnya, dokumen evaluasi, ini Bapak Ibu isikan, yang ke BKN itu berarti nanti Bapak Ibu pilih periodenya periode akhir. Nah, diisi nama Bapak Ibu, PPK-nya, pejabat Bapak Ibu, lalu turun ke bawah, itu adalah atasan PPK, tapi yang tanda tangan cukup 2 orang, yaitu Bapak Ibu sendiri sebagai pegawai, lalu pejabat penilai kinerja. APK atau atasan pejabat penilai kinerja akan bertanda tangan kalau ada keberatan. Kalau tidak ada keberatan, tidak oleh. Baik, demikian Bapak Ibu, ini adalah akhir dari materi tentang penyusunan SKP dan bagaimana cara mengisinya ke dalam Excel-nya Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, saya kembalikan dulu ke panitia. Mungkin ada termin berikutnya yang akan dibuka. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Eka atas informasinya, dan ini semoga menjadi manfaat ya bagi kami jabatan fungsional arsiparis dalam penyusunan SKP sasaran kinerja pegawai. Baik Bapak dan Ibu, ternyata di ruang Zoom ini sudah banyak ya yang raise hand ya. Semoga nanti waktunya mencukupi untuk mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu, tapi mohon sekiranya pertanyaan Bapak dan Ibu singkat ya supaya nanti teman-teman yang lain kebagian. Gitu ya Bu ya. Ya, ini saya coba yang raise hand. Maaf Ibu, tadi ini yang raise hand karena tadi saya tanya apakah ada yang masih mengikuti. Jadi boleh Bapak Ibu kalau yang tidak bertanya, tangannya boleh diturunkan. Yang mau bertanya, iya turunkan dulu semua boleh. Turunkan dulu. Iya. Baik Bapak dan Ibu yang ada di ruang Zoom, ternyata raise hand-nya tetap ya. Antara yang tadi Bu Eka
kita dengan saat ini. Baik Bapak dan Ibu, tapi kami mohon pertanyaan Bapak dan Ibu singkat, jelas, dan mengena gitu. Di mana yang akan ditanyakan? Ya, biar nanti teman-teman Bapak dan Ibu yang lain bisa diberi waktu. Mungkin, oh ya, ada yang mau bicara? Ini kan sudah ada yang masuk pertanyaan. Ya, bentar ya. Baik Bapak dan Ibu, ini untuk pertanyaan pertama melalui ruang Zoom yang sudah raise hand. Izin ya, saya pilih dulu ya. Mungkin ada dari Ibu Sudjati ya, dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Halo Ibu, unmute-nya dibuka. Oh, dari situ maksudnya. Siapa Bu namanya? Ibu Suciati. SS Suciati. Tirtayasa. Suciati. TJ. SUTJ. SUTJ. Nah itu. Nah, kasih bukanya. Sudah. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Eka dan izin dulu Bu Suciati, ya. sudah di on kan ya, sudah on ya. Ya. Ibu, Ya. dengar suara saya Bu? Alhamdulillah jelas Bu. Ya, Ibu izin nanti pertanyaan singkat dan jelas ya Bu ya. Ya, silakan Ibu, apa yang mau menjadi pertanyaan Ibu? Terima kasih. Dua saja yang jadi pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana terkait dengan SKP yang mana OTK kami sedang diperbaiki? OTK kami sedang diperbaiki. Ibu, suaranya tidak terdengar, kecil sekali. Coba. Sudah. Assalamualaikum. Sudah? Halo, Assalamualaikum. Nah, sudah. Terkait dengan yang kebetulan OTK kami sedang diperbaiki. Jadi saya karena saat ini di UPPK Arsipan berdasarkan peraturan rektor itu tidak masuk ke dalam usulan OTK. Nah, terkait yang untuk tahun depan itu kan turunannya itu seperti apa gitu loh Bu. Kalau tahun ini kita masih mengikuti peraturan rektor. Yang kedua, berdasarkan Permenpan nomor 11, di situ disebutkan bahwa tim penilai sekarang kan minimal ada 5. Nah, yang ingin kami tanyakan terkait kalau kami penyetaraan kebanyakan itu kalau yang muda is oke lah, kalau misalnya madiyanya ada bisa mengajukan penilaian. Hanya saja untuk kami yang madya, apakah nanti tim penilainya dibebaskan, maksudnya bukan ke antri lagi atau bagaimana? Seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, baik. Ibu, jadi ada perubahan OTK ya Bu ya? Ya. Ditunggu terlebih dahulu Bu perubahan OTK-nya. Ibu nantinya pada saat perubahan OTK itu ada di mana? Kalau tadi Ibu sampaikan bahwa kami tidak mengikuti perubahan OTK-nya, ya. Begitu perubahan OTK-nya keluar, yang lainnya Ibu tuh ada di mana? Nah, itu Ibu mengintervensi atasan yang Bapak Ibu berada di situ. Itu Bu untuk cascading-nya. Jadi tetap mengikuti atasannya ada di mana, Bapak Ibu baru mengintervensi atasan tersebut. Kalau masih ada di bawah eselon 3 atau eselon 4, Bapak Ibu mengikuti dari situ. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu di arahan rektor bisa langsung mengintervensi rektor, maka boleh bisa langsung seperti itu, karena JF itu bisa langsung mengintervensi eselon atau pimpinan unit mandirinya, atau setingkat dengan eselon 2 atau dengan rektornya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
ketika betul Bu, harus ganjil ya untuk penilainya, harus ganjil minimal ada 5 orang. Yang muda nggak ada masalah, tapi bagaimana dengan yang pada? Ini sepertinya yang bisa menjawab adalah instansi pembina Bapak Ibu. Jadi betul untuk Andri. Disimpan pertanyaannya Bu, nanti katanya nanti siang akan ada dari Andri. Demikian. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Itu ya Bu Syekh ya. Yang untuk nomor 2 nanti ada namanya tersendiri. Baik, ini saya bacakan yang melalui chat ya dari Bapak Zaisun apa Ibu nih dari Unimed. Pertanyaannya, bagaimana dengan jabatan fungsional Arsiparis yang ditempatkan bukan di UPT Kearsipan? Apakah mengikuti IKU dan IKI-nya nih Bu di unit tersebut? Jadi dia bukan di UPT-nya, mungkin nih dia ada di UK2-nya, unit Kearsipan 2, di fakultas, atau di lembaga penelitiannya, biasa seperti itu. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan prinsip pengelolaan umum, prinsip umum dari pengelolaan kinerja tadi yang nomor 4. Kinerja individu harus mendukung kinerja organisasi. Jadi ketika Bapak Ibu tidak ditempatkan sesuai dengan unit kearsipannya, yang Bapak Ibu lakukan pertama, Bapak Ibu harus mendukung kinerja organisasi terlebih dahulu. Jadi mengikuti IKU yang ada di situ, di organisasi. Lalu bagaimana dengan saya? Kan saya jabatan fungsional, saya kan butuh naik pangkat, butuh angka kredit. Nah, Bapak Ibu, kejelian Bapak Ibu untuk mencari, mengaitkan IKU dari organisasi tersebut, apakah ada yang bisa terkait dengan arsiparisnya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu boleh minta mengintervensi tim yang lain. Jadi tidak harus, kalau Bapak Ibu ikuti paparan saya, kan tidak hierarkis, udah jadi bulat-bulat ya. Jadi kalau misalnya di satu bulatan atau di satu unit itu Bapak Ibu mendukung organisasi, tapi cuma sedikit yang bisa Bapak Ibu kaitkan dengan arsiparis, Bapak Ibu boleh minta untuk juga bisa mengintervensi dari tim sebelah yang kemungkinan angka kreditnya bisa lebih tinggi untuk Bapak Ibu. Demikian. Lalu nanti SKP-nya gimana? Kan di situ ada tulisan ya, atasan, rencana atasan yang diintervensi. Jadi yang Bapak Ibu ada di IKU-nya Bapak Ibu, di organisasi Bapak Ibu tuliskan di situ atasannya, atasan Bapak Ibu. Lalu ketika Bapak Ibu ternyata supaya dapat angka kredit maka mengintervensi tim sebelah, maka atasan yang diintervensi itu adalah atasan dari tim sebelah. Gitu. Itu agile aja, dalam arti lincah saja, jadi tidak lagi terkotak-kotak dalam struktur. Bapak Ibu sebagai JF itu lebih lentur, lebih lincah, bisa mengambil tim-tim kerja mana saja, tentu seizin atasan. Tetap harus seizin atasan. Demikian Bapak Ibu. Pekerjaannya lebih fleksibel. Betul. Nggak kaku ya Bu ya. Betul Bu. Ya. Ini saya bacakan lagi dari chat dari Bapak Sahardi Adi. Jika kita punya tugas tambahan, tugas tambahan tersebut tidak berkaitan langsung dengan fungsinya sebagai arsiparis, boleh dimasukkan nggak dalam penyusutan? Kinerja tambahan tidak berkaitan langsung dengan tusi. Oke, tapi harus dilakukan. Kalau harus dilakukan jadi supaya kan Bapak Ibu lakukan ada penilaiannya. Kalau tidak terkait dengan tusinya, ya tidak apa-apa, itu Bapak Ibu harus lakukan. Kayak tadi ya, RB itu kan tidak ada di tusi, tapi harus dilakukan, maka dimasukkan ke dalam SKP. Untuk menentukan sebagai tugas utama atau tugas tambahnya, dilihat prioritas organisasi tersebut. Betul. Prioritas tinggi kinerja utama, prioritas rendah kinerja tambah. Itu ya Pak. Tadi boleh dimasukkan, jadi ditentukan juga prioritasnya ya. Kalau yang tinggi itu bisa menjadi tugas utama, kalau yang rendah menjadi tugas tambahan. Baik, dua lagi di yang lain ya. Ini dengan Ibu Eka Rosalina ya. Ella ya. Ibu Ella Rosalina. Apakah bisa dibuka videonya, profilnya? Assalamualaikum Bu. Berlanjut, Bapak
Bapak Afrizal. Assalamualaikum Pak. Mana Pak kan berkok aja. Kita orang besar. Afrizal. Ya. Suaranya dari buka Mas. Ya. Beralih aja ya ke dari isi Surakarta. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Ya, segar sekali Pak. Silakan Bapak bertanya kepada Ibu narasumber Ibu Eka. Singkat dan jelas ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Langsung saja. Ini kan dari pemateri atau Kemdikbudristek kan sudah tahu ya karakteristik IKU dalam yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang tertuang dalam perjanjian kinerja rektor dengan menteri. Nah, dalam 8 IKU perguruan tinggi dari tracer study sampai dengan akreditasi internasional itu kalau kita membangun proyeksi gitu ya, proyeksi di ruang mana arsiparis bisa ditempatkan untuk IKU perguruan tinggi yang saya yakin dari Kemdikbud pun juga sudah paham gitu. Ada IKU terkait dengan tracer study, terkait dengan mahasiswa berkegiatan 12 KS di luar kampus, dosen dan seterusnya. Yang semuanya itu kalau dibahasakan adalah IKU substantif. Itu aja Bu. Proyeksinya menempatkan arsiparis dalam bagi peran hasil dari IKU perguruan tinggi yang jenis IKU-nya seperti itu kita tempatkan di mana. Mohon maaf ini saya bukan dari arsiparis ya, saya dari kepegawaian. Terima kasih. Baik Pak. Nah, untuk kebetulan saya tidak lihat ya Pak, jadi saya tidak bisa membaca. Ya, ini perlu bagi peran hasil berdasarkan strateginya, arsiparis itu masuk di mana? Mungkin kalau saya bisa dibantu tampil, saya bisa memperkirakan. Tapi kalau tidak, misalnya itu kan kalian nyangkut misalnya gitu. Ada slot 1 jam. Misalnya Bapak Ibu buatkan 1 IKU tambahan di luar PK, itu namanya pelaksananya tugas direktif pimpinan sesuai target waktu yang jadi dengan direktif tersebut kalau tidak ada yang bisa diintervensi untuk arsiparis bisa mengintervensi direktif, artinya diperintahkan arsiparis ini diperintahkan untuk melakukan A, B, dan C, lalu arsiparis mengintervensi tugas direktif tersebut. Jadi itu ya Pak, kalau misalnya dari 8 itu substantif semua, lebih banyak sama ke wadir atau lebih banyak ke kajurnya gitu, arsiparis nggak masuk nih gitu, tolong dibuatkan di slot GPT-nya itu 1 tambahan, tapi tetap di pertama ya Bapak Ibu, namanya adalah 1 IKU namanya pelaksanaannya direktif pimpinan sesuai indikatornya diisi dengan prosentase pelaksanaan direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan. Jadi nanti di arsiparis dia mengintervensi atasan intervensinya boleh tak? Masa dapat di kanannya diisikan rencana hasil kerja, arsiparis, kapan dasarnya sebelum acara kita bisa pemeliharaan, pengelolaan, pemusnahan, saya di malam Pak dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. kemudian Jadi kalau malam dari mungkin hari ini yang nanti karena mudah-mudahan berapa pagi. ya ini pertanyaan dari YouTube dengan Ibu Aida Suyana.
Pertanyaannya, bagaimana dengan pengisian SKP? Jika di dalam 1 tahun ada relasi ke bagian lain, udah. Mungkin dari dia kemudian juga 2 di fakultas mungkin KTN. Ada ini, ada kesempatan enggak? Ada saja Baik. Kalau ada pertanyaan, membuat SKP Berapa bisa? Bapak Ibu lihat yang ini mau naik pangkat atau enggak? Kalau misalnya nggak naik pangkat, Bapak Ibu buat dulu ya yang lalu itu arsipkan atau kirim ke kepegawaian, lalu buat lagi yang bisa seperti itu. Bapak Ibu membuat yang tapi bisa juga Bapak Ibu kalau mutasinya tapi jabatan yang sama itu kan satu format itu dikirimnya adalah atasan yang diintervensi itu di 3 bulan pertama adalah di 3 bulan pertama yang 9 bulan itu ada bisa seperti itu Ibu. Jadi Bapak Ibu sesuaikan saja di tempat Bapak Ibu menggunakan dari BKN nantinya yang diterima adalah yang jadi yang mutasi awalnya jam satu kan saya ngomong lagi ya Pak. Ini satu lagi nih Bu, terakhir resmen saya ambil di resmen dengan Bapak Afrizal lagi nih, Bapak Afrizal. Assalamualaikum Pak. Ya jawab sih dong. Bapak Afrizal dari Akademi. Ini pasti namanya benar ada Bapak. Iya. Udah dibuka. Bapak Afrizal dulu. Salam Bu. Ya, alhamdulillah Pak. Bu. Ya silakan Pak, pertanyaannya singkat dan jelas ya Pak. Silakan ke. Minta tajam Pak. Masalah SKP yang kan baru nih Bu, baru kemarin 22 di Februari baru diapakan ke Asparis Bu. Dari dulu kan dari Prakom. Pindah di Sekupang. Akhirnya jadi Pak yang bisa tanya. Ulangi bisa Pak, ya jelas ini. Ya ini Bu, karena memang ini pencairan untuk perdana nih Bu, saya juga belum betul paham untuk SKP ini, karena kan saya dulu dari Prakom. Prakom dipindahkan per Februari 2022 ke Arsiparis. Pertanyaannya Pak. Nah pertanyaannya Bu, terkait SKP penyusunan yang SKP yang terbaru ini Bu, istilahnya sesuai dengan Ibu sampaikan tadi, nah kan kalau online bisa Pak, ada nomor operator. Ada Bu, masih kurang apa nih Bu? Soalnya nomor operator itu tidak ada pikun Pak, kamu belum nyambung apa? Ini tadi sebentar lagi dipanggil saya nggak apa betul nih. Dipanggil biru tadi pertanyaan, dipanggil biru. Jadi saya tidak apa betul, saya konsep tadi pasti dengan pertengahan tadi saya keluar sebentar Bu. Oke. Di cancel nih pertanyaannya Pak. Di cancel Bu nanti Bu. Oke. Baik. Ada lagi dari Mas Fian. Di sebelah itu siapa namanya? Ali Hasan. Bisa Bapak Ali Hasan? Iya, yang radio anak. Assalamualaikum Pak. Iya deh. Punya pihak pokok, biar ketinggal Pak. Iya. Dia dalam saku jaket. Jujur deh saya bilang. Ini udah tanya dulu tadi. Iya, dia. Sama kurangnya tempat dia tuh. Ada dari WA, ada bisa di ini aja tampilkan kan ya. Misalkan Assalamualaikum. Oh iya ya udah nih Pak Ali Hasan ya kan? Ya. Nah, Pak Ali Hasan. Terima kasih Bu. Biasanya permasalahan pembuatan SKP ini kan dari pimpinan itu belum ada SKP-nya. Jadi macam mana kami yang dari anggota mengikuti, membuat supaya bisa didukung oleh SKP yang dari bawah.
nggak ada SKD itu nggak bisa jalan. Biasanya di situ gimana strateginya, Bu? Terima kasih. Makasih Pak Ansar. Pak, ini permasalahan yang kita ubah. Semua baik di mana-mana banyak mengalami hal itu. BPJS Bapak Ibu sudah sampaikan, ini kita perlu mengedukasi pimpinan bahwa ini aturan baru, aturan baru. Kalau Bapak atau Ibu tidak membuka jalan, apa di luar dibukakan dan dibuat SKP-nya terlebih dahulu. Misalnya ada keterbatasan pengetahuan sehingga tidak bisa membuat SKP, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan feedback mungkin bisa membantu asistensi untuk membuat SKP dari pimpinannya. Apapun sama aku itu yang pertama. Dan bukan dari pegawaian Bapak. Tadi enggak. Ada nih mobilnya, ya mobilnya aja TKR terus, penduduk dulu. Begitu. Ini kira-kira kapel gua.